Semua udah tahu cawapres. Ya, kita Bang udah mulai Bang. Udah nafsu nih Bang Andre. Kita mulai ya diskusi soal kenapa ya Capres Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ini belum juga mengumumkan nama-nama cawapresnya. Padahal kan sudah ditunggu nih dalam waktu dekat ini pendaftaran ke KPU. Ya itu dia. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat mereka sulit untuk mengumumkan siapakah pasangan dari masing-masing baca pres tiap koalisi ini? Kita langsung saja bahas tuntas. Semoga hari ini nggak normatif ya jawabannya ya. Minimal keluar inisial deh gitu. Itu dia. Itu sudah hari di samping saya ada Bang Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum PD Perjuangan. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Apa kabar Mbak? Ini baik, alhamdulillah. Paket lengkap pagi hari ini ya. Ada Bang Andi Rosiade juga di Politisi Gerindra. Halo Bang. Pagi Maria, Pagi. sama Bayu, Bang Oli, Bang Insat. Ya. Nggak Sedih klubnya kalah semalam. Nggak sedih kan tapi ya Bang bahas ini ya Bang ya sebenarnya. Ada Bang Hendy Satrio juga analis politik. Nah jadi beginilah langsung saja. Saya pertama mau ke Bang Oli. Bang, jadi apa sih kemudian yang membuat PD Perjuangan begitu lama mengumumkan? Bukan kan terakhir katanya sudah ada satu nama, sudah disetujui oleh Bu Mega, sudah disetujui oleh Pak Jokowi dan juga partai koalisi. Betulkah kemudian strateginya berubah melihat calon yang akan dipasangkan dengan Pak Prabowo? Itu kan berita di orang-orang sama media yang bilang kita ini udah kita tanya ahlinya langsung di sini. Berita yang tidak ada di media gimana Nah, Bang? itu dia, Bang. Berita yang tidak ada di media ya itu yang kita akan putuskan. Selama ini kan gonjang-ganjing, tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi sudah menyebut ada berapa nama untuk calon wakil presiden Pak Ganjar, dan kita juga di DPP PDI Perjuangan sudah mendiskusikan calon-calon yang diusulkan oleh Pak Jokowi, dan itu memang benar diberitakan di media. Nah, itu kita mengevaluasi. Kita anggota DPR aja kita fit and proper test pakai tes psikologi. Masa nunjuk wapres cuma sekedar nunjuk-nunjuk gitu aja. Nah, yang sudah mau masuk ke tes psikologinya ini siapa Bang? Ya, ini dalam proses kan. Pada pemimpin-pemimpin itu kan kita tinggal lihat aja hasil-hasil tesnya di mana-mana. Kan track recordnya kan tinggal kita lihat siapa yang paling pas, paling cocok dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita prosesnya itu begitu semua. Jadi proses kita masih sementara berjalan terus. Saya kira mudah-mudahan tidak melewati hari penetapan kita sudah daftarkan. Harus dong Bang itu masalahnya. Itu kan harus ya Bang ya. Permasalahan. Harap. Lawakannya ketiduran. Tapi nama-nama gimana Nah, Bang? itu, 3 Ya? Sudah jadi 3 nama, 2 nama atau justru sudah ada 1 nama yang dipegang? Ya itu yang saya bilang tadi, dari 5 nama ini ya masih berproses. Dan 5 nama yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kita masih berproses, dan Ibu Megawati masih diskusi terus, dan kita melihatkan tanggapan masyarakat terhadap calon-calon. Ibu paling pasti melihat apa respon dari masyarakat, kira-kira nama yang sudah dilemparkan ke media untuk diberitakan calon wakil presiden itu apa masyarakat betul. Nah, itu Bu Kofifa, Pak Andika, kemudian Pak Mahfud, Pak Sandiaga, Ya. masih masuk itu? Masuk dilemparkan. Karena sebelum diputuskan yang tentunya yang tidak dibahas, karena kalau dia sudah mulai menyatakan diri kemana ya tentu kita nggak bahas. Masa Oke, kita tapi mau bahas. nama-nama ini berarti masih dalam dong, radar. masih. Dan spill terakhir kemarin Pak Sekjen sampaikan bahwa kayaknya perempuan, betul Bu Haififah? Ya Pak Sekjen kan tentu melihat, pas dilihat ada Maria situ ya pasti perempuan. Waktu itu Waktu reporter wawancara kebetulan cowok kebetulan. Jadi waktu wawancara itu kurasa reporternya perempuan. Oh iya. Berarti masih dirumuskan ya beberapa nama. Masih Masih awal segmen, masih malu-malu, Bay. Kalau Gerindra Bang? Gerindra ini kan Nunggu apa deh? Gerindra ini kan adik PD Perjuangan. Kita hormati senior dulu. Itu pertama. Yang kedua gini, Pak, kan mendaftar di KPU ini bukan hanya capres dan cawapres, tapi nanti kita akan bawa yang namanya tim pemenangan dan juga visi dan misi. Nah, ini yang memang berproses, sama disampaikan Bang Oli. Pertama, kita lagi mematangkan pembentukan tim pemenangan. Sehingga nanti tim pemenangan ini strukturnya sudah jelas, orang-orangnya siapa dan termasuk ketua tim. Dan itu pun dibahas dengan tim koalisi. Karena partai pendukung kita kan banyak. Nah, kita akan susun supaya tim pemenangannya efektif bekerja dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koalisi yang ada.
Lalu yang kedua, karena kita komitmen Pak Prabowo adalah bagian keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, kita tentu akan mematangkan program kerja, visi dan misi untuk memastikan fondasi yang diletakkan oleh Pak Jokowi kita bisa lanjutkan, apa program percepatannya dan apa program yang harus kita sempurnakan. Nah, lalu juga cawapres terakhir. Nah, cawapres itu sekali lagi Pak Prabowo tentu akan ya secara kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat bersama para ketua umum partai. Nah, ini nanti akan dibahas. Jadi banyak tahap-tahapannya. Ada pembentukan tim pemenangan, ada program kerja, akhirnya cawapres. Dan itu nah, saling berkaitan. Berkaitan karena nanti waktu daftar ke KPU itu semua harus ada. Capresnya ada, cawapresnya ada, programnya ada, termasuk tim pemenangannya ada. Jadi kita sing sabar, insya Allah kita matangkan. Nah, nama-nama pasti. Yang masih kan udah. Dan nggak ada ganjil, semua on the track. On the track. Yang kedua nama kan pertanyaannya. Nama ya sesuai yang beredar. Kan ada PAN mengusulkan secara terbuka kemarin Pak Erick Thohir. Golkar mengusulkan nama Pak Erlangga. Partai Bulan Bintang mengusulkan Mas Gibran. Ada juga berbagai nama yang diusulkan seperti Bu Khofifah. Ya, itulah nama-nama yang ada saat ini yang akan dibahas bersama-sama karena cawapres yang terpilih itu hasil musyawarah untuk mufakat dan disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Jadi memang butuh proses. Tapi insya Allah semua on the track dan sudah kita lakukan secara bertahap sekarang. Erick Thohir kenapa disebut pertama, Bang? Hah? Erick Thohir kenapa disebut pertama? Ada Pak Erick, ya kebetulan mitra saya di Komisi 6, jadi ingatnya pertama gitu lah. Oh gitu ya? Ya, kebetulan juga hari ini saya mau lapor Semen Padang FC ke Satgas Mafia Sepak bukan Bola. sengaja, bukan ya? Gitu loh, hari ini mau melapor deh. Masuk, Leko. Satgas Mafia Sepak Bola, jadi inget itu kebetulan. Oke, Bang Hensat, kalau melihat dari dua yang mungkin kita di permukaan di media, para politisi pasti akan berbicara masih dalam proses musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Tapi kalau analisisnya Bang Hensat, kebuntuannya masih di dalam aspek apa sih kira-kira? Nah, makanya sebelum saya jawab, nanti kalau nggak bisa kasih nama, kasih ke saya, nanti saya yang spill. Gitu. Jadi banyak, Bayu. Jadi kalau kemudian kita lihat jadwal KPU itu 19 sampai 25, 2 minggu lagi. Kalau kita melihat dan belajar dari 2019, ini tebakan saya PDI Perjuangan akan daftar tanggal 23, Gerindra akan daftar tanggal 24. Ngikutin yang kemarin kan, jadi di ujung-ujung tuh dua-duanya. Kalau nama-nama memang menarik ya. Nama yang pertama ini yang diperebutkan namanya Khofifah. Khofifah ini diperebutkan, bahkan saya dengar Ibu Mega juga inginnya Khofifah gitu. Terus kemudian ini kan mumpung ada Bang Oli, Pak Jokowi tapi menyodorkannya Pak Mahfud gitu kan. Jadi nama-nama itu beredar kencang juga, tapi dua-duanya nama NU. Sebetulnya agak mau saya tanyakan juga tuh tentang Erick Thohir ini. Erick Thohir ini kan didorong PAN. PAN ini kan basis masanya Muhammadiyah. Sementara Erick Thohir membranding dirinya itu Banser. Ini agak repot nih di PAN-nya. Makanya waktu itu secara saya nggak tahu sengaja atau tidak sengaja nama Muhajir juga kesebut tuh sama Pak Zulkifli Hasan. Tapi menurut saya kenapa nama Khofifah ini jadi menarik karena memang dilihat dari Jawa Timurnya itu. Nah, Ibu Mega 10 tahun terakhir dia itu biasanya memilih calon wakil presiden tuh yang nggak akan ngelawan calon presidennya. Di next Pilpres saya sudah sering ngomong kan. Makanya nama Bu Khofifah ini sebenarnya masuk akal juga karena Ibu Mega pasti memahami bahwa sulit sekali memang saat ini perempuan untuk maju ke pencapresan sebagai calon presiden. Dan juga ambisi politiknya belum begitu. Ya, tidak terlalu besar juga. Bahkan beberapa kali mengatakan saya lebih ingin periode kedua sebagai gubernur Jatim. Walaupun secara timeline itu mungkin. Kan pengumuman selesai pencapresan itu kan presiden baru aja 20 Oktober 2024. Pilkadanya November 2020. September. Ya, yang sekarang masih ada kan November nih. November 2024. Jadi masih mungkin itu timeline. Bahkan kalau September pun masih mungkin itu timelinenya Bu Khofifah. Jadi itu mungkin nama itu dipertimbangkan di atas. Karena kalau nama-nama lain akan mungkin sekali, ini kalau Mas Ganjar menang jadi presiden, akan mungkin sekali maju tuh kontestasi. Tapi kalau Bang Andre ini agak lebih mudah menurut saya memilihnya karena menunggu arahan Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi udah Mas Gibran aja atau Pak Erick saja, tapi sih nama Bu Khofifah juga masuk juga walaupun
Saya dengar justru sebagai ketua tim pemenangan ya, bukan sebagai wapres. Nanti kita tanya lagi ya, kita Nah, lanjut lagi. Itu udah mulai spill-spill Bang nama. Oli pandangannya sudah agak-agak berbeda nih. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, termasuk benarkah pemilihan cawapres ini dipastikan bahwa sosoknya juga akan maju nanti di 2029 gitu. Kita bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.